Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Terus sekalian, saya pikir teman-teman media sudah lama menunggu. Ini bukan opera ya, bukan pertunjukan yang disalahartikan. Jadi begini, saya mendapatkan kehormatan dikunjungi oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Pak Fahri Hamzah dan pimpinan serta anggota Pansus Hak Angket DPR RI untuk KPK. Ada juga Ketua Komisi 3, partner kami di DPR. Kehadirannya pada hari ini adalah semata-mata untuk bersilaturahmi. Jadi kami partner kerja yang tentunya perlu sesekali saling berkunjung. Selama ini kami yang diundang terus ke sana. Tapi sekarang saya mendapat kehormatan para anggota Dewan Terhormati yang datang ke Kejaksaan Agung. Karena memang di antara yang hadir ini ada yang belum pernah sekalipun datang kemari. Ini satu kehormatan sekali lagi. Jadi kiranya antara lain adalah semata-mata untuk berdiskusi. Membahas hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana ke depan kita negara hukum. Untuk bagaimanapun hukum harus ditegakkan dengan baik dan benar. Hukum adalah panglima, tapi juga hukum jangan sampai disalahgunakan. Jadi pembahasan berkisar tentang bagaimana penegakan hukum harus dilakukan di negara hukum yang tercinta ini. Sekalian, kalau kita berbicara tentang Pansus Hak Angket KPK, tentunya ada sementara pihak yang mungkin langsung berpraduga. Ada apalagi mereka datang ke Kejaksaan Agung. Setelah sebelumnya datang ke BPK, kemudian ke Sukamiskin dan ke Polri kemarin, sekarang ke Kejaksaan Agung. Selain semata-mata tentunya tadi saya katakan untuk bagaimana hukum ditegakkan dengan baik benar di masa-masa akan datang. Tadi selama sekian lama berdiskusi dengan baik Pansus maupun pimpinan DPR, ternyata tidak ada sedikit pun dibahas tentang atau indikasi niatan Pansus KPK ini untuk mendiskreditkan, untuk mengecilkan, untuk menggembosi, atau bahkan untuk melemahkan dan membubarkan. Tidak ada sama sekali. Tema yang kita bahas adalah secara umum bagaimana koordinasi hubungan antar penegak hukum, bagaimana mekanisme kerjanya, dan sejauh mana hasilnya. Tentunya dalam setiap proses berhukum itu ada hal yang perlu didiskusikan, dikomentari, dan dikenali dengan lebih baik. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kehadiran Pansus Hak Angket KPK ke Kejaksaan ini sangat positif. Kami sangat mendukung apa yang telah dilakukan selama ini. Sekali lagi semata-mata untuk perbaikan. Bahwa ekses-ekses dan deviasi itu memang itu bagaimanapun tanpa disadari mungkin seringkali bisa muncul. Nah inilah berusaha dikenali, berusaha dievaluasi, berusaha diinventarisir. Kalau ada yang baik, dipertahankan bahkan ditingkatkan. Tapi kalau ada yang masih kurang atau yang keliru, tentunya harus diperbaiki. Semua pihak tentunya harus menerima ini dengan lapang dada. Banyak tadi saran-saran juga yang disampaikan oleh Pansus Hak Angket KPK ini kepada Kejaksaan, karena kami juga menyadari Kejaksaan pun tentunya ada juga kekurangannya, ada kelemahannya. Nah tentunya dengan masukan-masukan itu akan kita jadikan sebagai satu catatan khusus untuk nantinya menjadi bahan bagi lembaga kejaksaan juga untuk memperbaiki diri. Ini mungkin dari saya, jadi sekali lagi saya berharap semua pihak bisa menerima apa-apa yang sedang positif dikerjakan untuk kepentingan perbaikan ini. Tidak ada sama sekali lagi untuk mengerdilkan, untuk mendiskreditkan,
untuk melemahkan apalagi membubarkan lembaga yang memang masih kita perlukan keberadaannya. Ya. Kita tahu persis betapa masifnya maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi di negara kita ini, yang memang berbeda dengan tindak pidana lainnya. Kalau tindak pidana lainnya itu langsung akan terlihat siapa korbannya. Misalnya pembunuhan ada korban pembunuhannya, penganiayaan demikian, pencurian juga begitu. Nah ini korupsi tidak. Tidak ada korban secara langsung yang merasakan bahwa dia dirugikan. Tapi sebenarnya korupsi adalah suatu kejahatan yang sangat-sangat membahayakan. Kita sering katakan sebagai pembunuh berdarah dingin. Nah saya rasa pihak pansus hak angket KPK pun juga sama, sepakat dengan kita bahwa bagaimanapun kejahatan korupsi harus tetap disikapi dengan baik dan benar. Tadi juga disarankan bagaimana fungsi pencegahan itu harus lebih ditingkatkan, lebih diutamakan. Karena bagaimanapun dengan pencegahan kita tidak mengharapkan tindak pidana korupsi itu berkembang begitu masif. Bahkan bagaimana bisa dicegah sejak awal. Ini Pak Agun Gunanjar dan Pak Fahri yang dapat saya sampaikan. Mungkin Pak bisa lanjutkan. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jaksa Agung dan teman-teman anggota DPR dan anggota Pansus Angket KPK. Kunjungan ini adalah silaturahim dan kortesi kelembagaan antara DPR dan Kejaksaan Agung yang merupakan mitra sehari-hari, khususnya Komisi 3. Kebetulan juga Ketua Komisi 3 adalah anggota Pansus Angket juga. Maka kunjungan ini adalah kunjungan kelembagaan, ya. Jadi bukan pemeriksaan angket, ya. Karena pemeriksaan itu dilakukan di bawah sumpah, ya. Jadi tidak ada yang disumpah tadi. Ini adalah silaturahim kelembagaan. Nah, dalam silaturahim itu tentunya saya mewakili pimpinan DPR diminta oleh teman-teman untuk menjelaskan kedudukan dan fungsi masing-masing lembaga. Dalam hal ini DPR sebagai lembaga pengawas yang tertinggi di negara kita yang sedang menggunakan satu hak yang penting, ya, yang ada di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 45, yaitu hak angket. Dan kami sampaikan kepada Bapak Jaksa Agung dan seluruh jajarannya yang telah disambut secara sangat baik sekali. Karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung dan seluruh jajaran yang telah menyambut kami secara baik pada pagi sampai siang hari ini. Yang kedua tentunya nanti kalau diperlukan adanya pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih teknis, ya. Sebab kita tahu Kejaksaan Agung juga merupakan bagian dari terselenggaranya KPK. Karena di dalam KPK ada banyak jaksa-jaksa yang sudah ganti berganti bertugas, ya. Sehingga nanti di dalam kasus-kasus yang akan diperiksa oleh angket tentu kita memerlukan juga kerjasama dari Kejaksaan Agung untuk secara kelembagaan atau individual menjelaskan fungsi dan kedudukan pribadi dan kelembagaan yang diperlukan di dalam pemeriksaan hak angket. Saya kira itu nanti yang saya kira akan lebih teknis diselenggarakan, tetapi sekarang hari ini adalah kami telah diterima dengan baik, Bapak Jaksa Agung juga memberikan masukan yang baik, dan kami telah memberikan juga ya, apa-apa yang menjadi maksud dan tujuan kami dan telah ditangkap secara baik oleh kedua belah pihak. Saya kira itu yang makna dari pertemuan ini, Bapak Jaksa Agung, teman-teman sekalian. Tidak ada kejahatan yang kita bisa hadapi sendiri. Tidak oleh Jaksa Agung, tidak oleh kepolisian, tidak oleh KPK. Kalau satu kejahatan telah dianggap sebagai kejahatan, maka seluruh energi kita upayakan untuk membangun kerjasama agar kejahatan itu kecil di depan kita. Kapasitas kita lebih besar dari kejahatan yang ada. Kalau kita tidak kompak, nanti kejahatannya itu kelihatan kayak berwibawa sekali, dan kita menjadi kelihatan kecil. Ini tidak boleh terjadi ke depan.
Saya kira seluruh pandangan dari Bapak Jaksa Agung tadi sangat positif dan mudah-mudahan kerjasamanya bisa berlanjut ke depan, khususnya menemani pansus angket ini melihat dan memantau dalam melaksanakan tugasnya sampai akhirnya nanti disimpulkan temuan-temuannya. Saya kira itu saja. Ada yang mau disampaikan Pak Ketua? Pak Bambang, cukup. Baik, terima kasih Pak Jaksa Agung. Ada pertanyaan mungkin? Silakan kalau mau bertanya kepada Pansus atau kepada ya. Kita belum membahas sampai ke sana ya. Kalaupun disinggung ya sedikit-sedikit brainstorming saja. Dan nanti seperti dikatakan oleh Pak Fahri tadi, secara formal tentunya akan lebih tepat disampaikan pada saat sidang di rapat pansus ya. Jadi saya belum bisa sampaikan sekarang. Intinya bagaimana ke depan kita berpikir tentang perbaikan penegakan hukum di Republik kita ini ya. Supaya tidak ada pelanggaran HAM, tidak ada pelanggaran hak privat dan sebagainya. Ya, semuanya harus terukur. Semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu menjadi concern kita bersama, ya. Cukup ya. Oke ya. Terima kasih teman-teman.